Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, kita bertemu lagi di praktikum analisis dan standarisasi dari obat tradisional ya. Hari ini kita akan diskusi dan juga belajar. Nanti akan ada setelah penjelasan ini akan saya berikan video tutorial ya terkait pengujian atau analisis senyawa benzoat menggunakan spektrofotometri. Jadi di sini nanti kita akan menganalisis apakah ada kandungan asam benzoat secara kualitatif dengan metode kromatografi lapis tipis dan juga secara kuantitatif dengan spektrofotometri dan juga perhitungannya yang nanti akan Anda kerjakan. Oke, kita masuk ke buku petunjuk praktikum dulu ya. Jadi di sini adalah definisi dari senyawa benzoat itu boleh digunakan dalam pengawet dalam obat tradisional. Jadi ada rentang atau persyaratan yang tertuang dalam Perkab BPOM nomor 12 tahun 2014 ya, terkait persyaratan mutu obat tradisional. Karena di sini kita yang akan kita bahas terkait obat tradisional ya. Nah, senyawa benzoat itu dapat digunakan dalam bentuk asamnya. Nah, asam benzoat di sini adalah senyawa benzoat dalam bentuk asamnya atau dalam bentuk garamnya. Nah, penggunaan apakah dia asam benzoat dan apakah dia natrium benzoat terkait pelarut yang kita gunakan atau bentuk sediaan yang digunakan gitu kan ya. Kalau bentuk sediaannya adalah cair, katakanlah sirup, kemudian suspensi dengan tipe suspensinya adalah minyak dalam emulsi ya, minyak dalam air, di mana air sebagai pelarutnya, intinya adalah itu. Sebaiknya kita menggunakan benzoat sebagai pengawet itu adalah dalam bentuk garamnya. Karena tentu saja kelarutan garam di dalam air itu akan lebih besar daripada kelarutan asam di dalam air. Nah, itu yang mempengaruhi bentuk asam benzoat dan natrium benzoat sebagai pengawet ya. Nah, di sini natrium benzoat itu memang digunakan terutama dia digunakan pada sediaan cair ya, karena dia bentuk garam. Kelarutan dalam sediaan cair itu lebih tinggi dalam bentuk garamnya daripada dalam bentuk asamnya. Asam malah cenderung sukar larut kalau kita larutkan dalam air. Jadi sama saja kita tidak menggunakan pengawet gitu ya kalau kita menggunakan bentuk asam benzoat. Oke. Kemudian berdasarkan peraturan Perkab BPOM ya nomor 12 tahun 2014 ya, bukakan dulu supaya Anda tahu ya. Nah, ini adalah peraturan Kepala Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2000 nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu dari obat tradisional. Nah, kalau kita lihat bahan tambahan, nanti kalau kita bicara subbab bahan tambahan dari Perkab BPOM nomor 12 tahun 2014 ini ada pemanis, kemudian ada bahan tambahan yang lain gitu kan ya. Nah, kita konsennya adalah ke pengawet karena natrium benzoat masuk ke dalam golongan pengawet. Nah, di sini di peraturan ini tertuang atau tertulis bahwa serbuk dengan bahan baku Simplicia ya, serbuk di mana bahan baku adalah dari Simplicia itu tidak boleh mengandung pengawet. Serbuk Simplicia tidak boleh mengandung pengawet. Jadi kalau suatu industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional itu membuat sediaan kapsul serbuk, itu tidak diizinkan mengandung pengawet sama sekali ya, karena bentuk serbuk sendiri dia lebih stabil gitu kan ya, dan tidak diizinkan menggunakan pengawet. Kemudian sediaan yang diperbolehkan, jadi sediaan obat tradisional yang diperbolehkan mengandung pengawet adalah sediaan apa? Sediaan serbuk dengan bahan bakunya ekstrak. Kalau bahan baku ekstrak dia boleh menggunakan pengawet, tapi kalau bahan bakunya adalah serbuk Simplicia dia tidak boleh menggunakan pengawet. Jadi kalau ada kapsul di mana dia menggunakan serbuk Simplicia itu tidak boleh menggunakan pengawet ya, tapi kapsulnya itu adalah ekstrak Simplicia atau ekstrak suatu tanaman itu diperbolehkan menggunakan pengawet. Nah, sediaan obat dalam, cairan obat dalam atau sirup itu boleh menggunakan pengawet. Kemudian sediaan obat luar, cairan obat luar atau COL gitu kan ya, itu dia diperkenakan menggunakan pengawet. Nah, untuk obat tradisional yang diizinkan mengandung lebih dari satu macam pengawet, ada berbagai macam obat tradisional yang
kandungan pengawetnya itu lebih dari 1. Misalnya biasa yang digunakan pada sediaan topikal itu adalah dipakinimasol, metilparaben dan propilparaben itu dikombin karena memang kombinasi keduanya itu dapat meningkatkan stabilitas dari suatu obat tradisional, tapi hanya boleh digunakan untuk sediaan obat luar gitu kan ya. Atau misalnya natrium benzoat dengan sediaan dengan pengawet yang lain. Nah, kalau ada memang diizinkan oleh Badan POM dia menggunakan 2 macam pengawet ya dalam satu sediaan. Nah, maka perhitungan hasil bagi masing-masing bahan dengan batas maksimum penggunaannya tidak boleh lebih dari 1. Nah, ini ada perhitungannya. Jadi jumlah pengawet A dan jumlah pengawet B kemudian dibagi jumlah dari masing-masing pengawet itu tidak boleh lebih dari 1. Nah, ini adalah peraturan yang tertuang pada Badan POM nomor 12 tahun 2014 terkait sediaan apa saja yang boleh, obat tradisional apa saja yang boleh mengandung pengawet, sediaan obat tradisional apa saja yang tidak boleh mengandung pengawet. Nah, kita sekarang ke benzoat ya. Pengawet yang sering digunakan ada di bagian ini ya. Pengawet-pengawet yang boleh digunakan dalam obat tradisional. Kan ada asam benzoat yang akan kita analisis atau kita diskusikan di praktikum daring hari ini ya. Kemudian asam sorbat, vitamin C, metil parahidroksibenzoat, kemudian propil parahidroksibenzoat dan butil parahidroksibenzoat. Nah, yang akan kita bahas adalah asam benzoat. Asam benzoat boleh dia dalam larutan oral ya, rentang penggunaannya 0,01 sampai 0,1% dari total sediaannya ya, suspensi oral, sirup oral dan sediaan topikal. Sediaan topikal 0,1 sampai 0,2% karena dia bentuk asam. Asam cenderung digunakan dalam suatu larutan gitu ya. Kalau dalam bentuk natriumnya itu bisa digunakan juga gitu ya, tapi pelarutnya adalah bukan air. Nah, ini berbagai macam benzoat yang bisa atau sering ya kita gunakan sebagai pengawet dalam suatu obat tradisional. Nah, yang terpenting adalah ringnya ini. Kalau sesuai dengan rentang persyaratan penggunaan itu dia diizinkan, tapi kalau melebihi rentang persyaratan penggunaan, nah ini yang tidak diperbolehkan. Nah, ini ya tadi ya, ini sudah. Nah, penggunaan asam benzoat ini tadi rentangnya sudah kita bahas ya. Nah, sekarang ke kelarutan asam benzoat dalam air. Nah, ini karena asam benzoat kelarutannya memang bagus di dalam air ya, dalam air, kemudian dia di etanol juga, di aseton, eter, kloroform. Makanya untuk analisis asam benzoat biasanya kita menggunakan pelarut. Kalau tidak eter, kita juga bisa menggunakan kloroform. Jadi nanti di video tutorial ada yang menggunakan kloroform ya, tidak masalah karena memang kelarutan dari asam benzoat ini dia bagus juga di eter dan di kloroform juga malah lebih besar ya kalau di kloroform 1:8 gitu kan ya. Kemudian kelarutan natrium benzoat, kalau untuk natrium benzoat itu ya etanol, kemudian di dalam air, tidak larut dalam aseton, eter dan kloroform. Nah, tidak larut malah dia di dalam aseton, eter serta kloroform. Kemudian nanti kita akan mengukur spektro ya. Ini adalah spektrum ya, 228 nanometer. Ini secara teoritis ya. Oke, nanti by data Anda bisa menghitung by data kan ya. Kemudian ekstraksi asam benzoat, pelarut organik yang bisa kita gunakan asam benzoat ya, bisa kloroform, bisa eter ya, yang kelarutan dari asam benzoat di mana, kemudian diasamkan bisa dengan NaCl jenuh ya. Kemudian dilihat di kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri, diasamkan, dibasahkan juga dengan NaOH. Nah, kita langsung ke prosedurnya. Nah, dari prosedur ini ada berbagai literatur ya, prosedur yang bisa kita gunakan. Jadi kalau misalnya ada prosedur yang sedikit berbeda kok, kenapa ada yang menggunakan NaCl dan NaCl jenuh ibu gitu, yaitu prinsipnya adalah sama gitu kan ya. Nah, di sini satu dosis cuplikan kurang lebih 50 mg ya, atau
kalau sediaan padat biasanya 50 mg dosis cuplikannya. Kemudian dimasukkan dalam labu Erlenmeyer, tidak tentu 50 mg ya, jadi bebas kan ya, kita yang penting timbangannya jelas. Nah, kita tambahkan 30 ml air karena dia asam benzoat kan, kemudian dibasahkan dengan natrium klorida. Nah, NaCl di sini natrium klorida, kita basahkan dengan natrium klorida, kemudian kocok sampai batas sampai dibasahkan ya dengan natrium hidroksida, basah ya, dibasahkan dengan natrium hidroksida atau NaOH di sini, basahkan dengan NaOH sampai pH 10. Jadi kita harus pada kondisi basah gitu ya, sampai dia mencapai pH 10. Kalau sudah, kocok selama 30 menit ya, kemudian saring, kocok 30 menit kemudian disaring. Nah, setelah itu filtrat tadi kita masukkan ke dalam corong pisah. Filtrat kita masukkan corong pisah, filtrat yang sudah dibasahkan dengan NaOH 10 sampai pH 10 ya, sudah didiamkan 30 menit kemudian sudah disaring, kita masukkan ke dalam corong pisah, kita tambahkan dapar sitrat sampai pH 4. Nah, ini ya. Kemudian diekstraksi 3 kali, diekstraksi 3 kali dengan corong pisah, setiap kali menggunakan 20 ml. Jadi pelarut yang kita gunakan kalau di praktikum ini ether, tidak masalah kalau misalnya menggunakan pelarut yang lain, kloroform dan lain sebagainya, karena memang kelarutan dari asam benzoat itu di ether ataupun kloroform larut gitu kan ya. Nah, jadi prinsipnya adalah kita melakukan ekstraksi 3 kali dengan corong pisah ya. Kita ambil fasenya adalah fase ether ya. Jadi ada air dan juga ether, nanti dilihat BJ-nya besar mana, karena BJ besar itu akan di lapisan bawah dari corong pisahnya. Nah, setelah kita ambil ethernya, fase airnya kita perlakukan yang sama ya. Tambahkan lagi kocok lagi, tambahkan lagi sampai pH 10, kocok lagi 30 menit, saring, kemudian dapatkan lagi sampai pH 4 gitu ya. Kemudian diekstraksi 3 kali, setiap kali menggunakan 20 ml ether, ditambah ether, diekstraksi lagi, ditambah ether, diekstraksi lagi gitu kan. Oke. Jadi menggunakan 20 ml ether, totalnya berarti berapa? Berarti total yang didapatkan nanti adalah 60 ml larutan ether yang di dalamnya sudah tertarik asam benzoatnya. Nah, kalau sudah, kita kumpulkan ekstrak ethernya hingga kering ya, diuapkan hingga kering. Kemudian larutkan sisa penguapan sampai 5 ml etanol. Nah, ini adalah nanti akan kita gunakan untuk preparasi. Nah, kalau larutan ujinya adalah sediaan cair, bagaimana Ibu? Kalau larutan ujinya sediaan cair, berarti kita ambil 25 ml cuplikan. Ingat, pengambilan ini harus menggunakan, karena kita mau kuantitatif ya, tidak boleh menggunakan gelas ukur gitu ya. Kita harus menggunakan pipet volume ya. Kemudian diasamkan dengan dapar sitrat. Pengasaman bisa dengan dapar sitrat, bisa dengan NaCl ya. Diekstraksi 3 kali menggunakan ether, sama ya, menggunakan ether. Diekstraksi 3 kali, jadi dipisahkan ethernya, kemudian airnya, ditambahkan ether lagi, kita ekstraksi lagi 3 kali sampai kita dapatkan 20 ml asam benzoat yang 20 ml ether yang mengandung benzoat di situ. 60 ml yang mengandung benzoat. Kemudian kita uapkan. Jadi untuk larutan ujinya ini tergantung, jadi bisa padat bisa cair. Kalau Anda menggunakan larutan uji padat, bisa menggunakan metode pemisahan adalah yang pertama. Tapi kalau Anda mendapatkan sediaan cair, kita bisa menggunakan metode yang kedua gitu ya. Jadi tidak keduanya dilakukan, tapi berdasarkan larutan ujinya. Kemudian di sini dengan cara yang sama, diekstraksi cuplikan
cuplikan yang telah ditambah 5 mili larutan baku asam benzoat. Jadi cuplikannya ini bisa A, bisa B tadi ya. Kita ambil diekstraksi cuplikannya ini, kita ambil sedikit gitu ya. Kemudian ditambah atau kita buat, bukan kita ambil, kita buat dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama dengan prosedur sediaan padat ataupun sediaan cair. Kita buat, kemudian kalau sudah diekstraksi dengan 5 mili larutan baku asam benzoat. Nah, di sini dalam etanol ini adalah B. Nanti kalau ada penotolan adalah B. A itu adalah larutan uji, B itu adalah larutan uji ditambah dengan baku, dan C itu adalah larutan baku. Ya, C adalah larutan baku. Untuk kromatografi lapis tipisnya, jadi nanti akan ada 3 totolan gitu ya, A, B, dan juga C. Oke, setelah itu kita mau mengidentifikasi secara kromatografi lapis tipis. Secara kualitatifnya adalah kromatografi lapis tipis ya. Jadi di sini totalkan larutan A adalah sampelnya, larutan B adalah baku, sampel plus bakunya atau cuplikan plus baku, larutan C adalah bakunya. Ya, ditotalkan dengan fase diam dan fase gerak sesuai ketentuan yang ada di sini. Oke, ada berapa fase gerak? Di sini ada 4 fase gerak. Jadi kenapa ada 4, Bu? Jadi kalau kita lakukan praktikum di laboratorium gitu ya, akan saya bagi 4 kelompok, di mana satu kelompok akan mendapatkan fase gerak yang berbeda dan nanti dibandingkan fase gerak mana yang paling baik. Nah, karena fase gerak yang paling baik ini, optimasi fase gerak yang paling baik ini kita nanti akan gunakan untuk kromatografi lapis tipis preparatif ya. KLT preparatif untuk apa? Untuk mengambil kerokan hasil sampelnya yang akan kita uji dengan spektrofotometri UV. Oke, jadi nanti silahkan dicari ya di literatur fase gerak mana yang paling optimal gitu ya, atau nanti dicek saja di pekerjaan Anda yang sudah saya berikan untuk menghitung ya terkait hasil data dari kromatografi lapis tipis dan juga hasil data dari spektrofotometri dari benzoat. Nah, untuk videonya cara KLT sudah saya sertakan, silahkan diamati nanti. Oke, kemudian yang kedua adalah cara spektrofotometri ultraviolet. Nah, jadi ada larutan A, B, dan C di kromatografi lapis tipis di atas ya. Nah, tapi di sini kita karena nanti kita kerok itu kan ya. Nah, ini kita kerok bercak yang memiliki harga RF yang sama dengan baku benzoat. Jadi di sini ditotalkan juga Anda mungkin sudah melakukan kromatografi preparatif ya di fitokimia. Jadi saya tidak usah menjelaskan secara panjang lebar. Jadi nanti ada larutan A, itu adalah cuplikannya, larutan B cuplikan plus baku, larutan C adalah baku. Kita totalkan pada plat kromatografi preparatif yang dari kaca itu ya. Nah, tapi volume penotolannya itu harus dihitung ya, dihitung berapa ppm yang kita berapa mikrogram yang kita totalkan, dan penotolannya harus menggunakan mikropipet ya. Jadi kalau Anda kemarin di kromatografi preparatif di fitokimia Anda totalkan seperti bentuk pita, kalau ini tidak, totalkannya seperti Anda mentotalkan di plat KLT ya. Jadi A, B, C ditotalkan gitu ya dengan berbagai macam dengan di sini bercak, volume bercak setara dengan 50 mikrogram asam benzoat yang ditotalkan tersebut. Kalau sudah, kita elusi di chamber besar ya dengan fase gerak yang paling baik dari yang sudah ada di atasnya ini, yang sudah di KLT. Nah, setelah itu kalau hasilnya sudah keluar, nanti sudah saya sertakan ya hasilnya di di pekerjaan Anda gitu ya. Itu kita kerok ya. Dikerok bercak yang mana? Bercak baku. Jadi bercak senyawa yang RF-nya sama dengan baku.
Jadi tidak usah dihitung RF-nya. Kalau RF-nya kalau spot atau bercaknya itu memiliki tinggi yang sama dengan baku, itu yang kita kerok ya, itu yang kita kerok. Nah, hasil kerokan itu diencerkan ya dengan metanol dan disaring. Setelah itu kita ukur pada panjang gelombang 200 sampai 300 nm. Nah, di ini ya, kalau teoritisnya 227 ya. Nanti coba dilihat datanya, by data gitu ya, karena kita tidak mengerjakan langsung. Oke, jadi ini nanti gambaran yang harus Anda yang semoga tersampaikan ya, walaupun daring. Kita melakukan preparasi sampel dari benzoat, kemudian kita uji secara kualitatif dengan kromatografi lapis tipis, kemudian kita lanjutkan kuantitatif dengan kromatografi preparatif menggunakan fase gerak yang paling baik yang didapat dari kromatografi lapis tipis. Setelah itu kita kerok baku senyawa yang memiliki tinggi yang sama atau RF yang sama dengan baku, kita analisis dengan spektrofotometri UV vis. Kemudian bisa dihitung ya. Ini adalah perhitungannya dari rumus ya, penetapan kadar dari benzoat. Nah, oke, saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Silahkan nanti video tutorial yang saya berikan untuk dicermati, kemudian untuk data-data yang sudah diberikan untuk dikerjakan sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.